Saat saya memutuskan untuk membuat video ini, maka saya telah siap bahwa video ini tidak akan viral, kalian gak akan nonton, dan juga kalian gak akan peduli. Sosial bagi kita hari ini adalah kita lebih peduli dengan hal yang sifatnya prank daripada kita mendengarkan analisis sosial dari Panji Dwi Laksono. Well, selamat datang di Rifki Channel. Sebelumnya saya nggak akan rela kalau kalian semuanya subscribe dan juga like terlebih dahulu tanpa kalian menonton dan juga tanpa kalian melihat isi dari konten ini. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana nasib kalian yang mengajukan beasiswa bidik misi tapi gak diterima, malah di akhir UKT yang kalian dapatkan setinggi langit. Kita ketahui bahwa sebenarnya terdapat dua tahapan penting sebelum kita melanjutkan kuliah di universitas. Namun kebanyakan dari kita terlalu over happy saat kita melalui tahapan pertama, yaitu kita memperoleh informasi bahwa kita diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan. Berbagai cara kita ekspresikan, mulai dari update story, menyampaikan kabar kepada keluarga, update status, pasang di IG dimanapun. Tapi masih ada satu tahapan lagi. Apa itu? Yaitu pengisian data pokok, yang sebenarnya ini jauh lebih penting karena ini menyangkut apakah beasiswa bidik misi yang kita ajukan diterima dan berapa nominal UKT yang harus kita bayarkan selama satu semester. 15 kawan saya dari SMA merasa patah arang setelah melalui tahapan kedua ini. Kenapa? Yang pertama, beasiswa bidik misi mereka nggak diterima. Yang kedua, alih-alih bidik misinya diterima, setelah nggak diterima, UKT yang didapatkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. 15 pengaju beasiswa bidik misi yang saya survei, 10 yang saya nyatakan layak diterima. Tapi ternyata dari kampus hanya 4 yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa bidik misi. Gak hanya itu teman-teman, 240.000 mahasiswa pengaju beasiswa bidik misi tahun kemarin, hanya 90.000 yang diterima oleh kampus. Paham bahwa hal itu merupakan kabar buruk buat apalagi buat kalian yang hendak melanjutkan studi di universitas melalui jalur beasiswa bidik misi. Namun jangan khawatir teman-teman, meskipun beasiswa bidik misi kalian nggak terima, malah UKT yang kalian dapatkan setinggi langit, jangan khawatir. Jangan pernah merasa bahwa mimpi kita mati. Mimpi kita untuk melanjutkan studi ke universitas mati, pupus. Yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita adalah bahwa mimpi kita belum mati. Cuma mimpi kita tercekik sedikit sehingga kita perlu memperjuangkannya. Perlu kita ketahui bahwa beasiswa bidik misi dan UKT adalah sistem yang digunakan di universitas saat ini. Pertama, beasiswa bidik misi. Apa itu? Bidik misi adalah akronim dari Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin. Setidaknya terdapat 2 syarat di sini. Apa itu? Yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah miskin. Ketika kalian sudah dinyatakan masuk di perguruan tinggi, entah itu negeri entah itu swasta, itu sudah menggugurkan syarat yang pertama, yaitu prestasi. Lalu syarat yang kedua adalah miskin. Ini yang perlu kita ketahui bareng-bareng. Banyak sekali orang-orang yang, mohon maaf, dia kaya, orang tuanya mampu, hanya karena nggak tega melihat bapak ibunya menyodorkan uang setiap semesternya yang lumayan banyak, maka dia mengajukan beasiswa bidik misi. Jika kalian di antara itu, maka siap-siap bahwa UKT yang kalian dapatkan akan setinggi langit. Apa yang harus saya lakukan jika beasiswa bidik misi saya gak diterima dan juga UKT saya tinggi, gak sesuai dengan jawabannya bos? Perjuangkan, karena hal itu sudah menyalahi prinsip keadilan. Jadi jika kalian mengajukan beasiswa bidik misi akan tetapi gak diterima, malah UKT yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, ingat, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, bukan UKT-nya tinggi, maka jawaban utamanya adalah perjuangkan. Yang perlu kalian ketahui bahwa beasiswa bidik misi ini gak hanya tersedia di awal saat kalian masuk perkuliahan. Karena ketika kita sudah belajar di semester 1, di semester 2, banyak sekali beasiswa bidik misi tambahan ataupun beasiswa bidik misi pengganti dari universitas. Ada juga beasiswa bidik misi aspirasi DPR yang itu gak jelas sekali sumbernya. Hal yang bisa kita lakukan adalah banding uang kuliah tunggal ataupun penentuan ulang UKT. Poinnya adalah masih ada harapan buat kita semuanya untuk kuliah dan juga untuk reach our dream on the future.
kakak tingkat yang fokus di bidang advokasi. Sebenarnya hampir seluruh perguruan tinggi negeri mempunyai lembaga kemahasiswaan yang namanya adalah BEM ataupun lembaga eksekutif mahasiswa yang secara kultural dia mempunyai fungsi advokasi. Sananya mereka sebenarnya bagaimana mekanisme pengajuan beasiswa bidik misi tambahan dan juga banding, karena masing-masing universitas mempunyai otoritas sendiri untuk menentukan bagaimana cara kita banding ke universitas. Begitu kalian dinyatakan nggak diterima sebagai penerima beasiswa bidik misi, ajukan segera ke bidang kemahasiswaan ataupun bidang yang menangani beasiswa bidik misi. Kenapa? Karena nantinya ketika ada beasiswa bidik misi tambahan, nama kalian sudah masuk sebagai daftar yang mengajukan beasiswa bidik misi. Ada cerita dari kawan saya dulu, 2 orang, dia sama-sama nggak diterima sebagai beasiswa bidik misi, yang satu melanjutkan, yang satu enggak. Tiba-tiba ketika ketemu dengan saya, yang satu menyampaikan bahwa dia telah menyesal. Kenapa menyesal? Karena yang satunya yang melanjutkan tadi di akhir semester 1 beasiswa bidik misinya diterima oleh kampus. Nyari beasiswa yang sejenis, teman-teman. Ada satu beasiswa yang itu serupa dengan beasiswa bidik misi, tapi dari kementerian yang berbeda. Namanya adalah beasiswa unggulan. Biasanya, beasiswa ini bisa kita dapatkan setelah kita masuk di universitas negeri. Kan beasiswa ini mempunyai privilege yang lebih daripada beasiswa bidik misi, karena selain kita mendapatkan living cost per bulan, di akhir semester kita memperoleh uang untuk pembelian buku. Dengan advokat mahasiswa, bisa BEM, bisa HIMA, bisa lembaga yang lainnya yang dia mengurusi advokasi. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui bahwa berkas yang kita ajukan itu sudah sejauh mana, dan ini juga sangat penting karena biasanya info-info beasiswa itu bisa kita dapatkan dari kakak-kakak yang dia fokusnya di advokasi kemahasiswaan. Banding adalah penentuan ulang UKT. Jadi ketika teman-teman UKT-nya di awal nggak sesuai dengan kondisi ekonomi, bukan tinggi, karena tinggi belum tentu nggak sesuai dengan kondisi perekonomian, tapi nggak sesuai dengan kondisi ekonomi, silahkan bisa protes. Namanya adalah banding. Di masing-masing kampus berbeda. Ada kampus dari UNES, dia bisa banding di semester genap, Undip dia banding di semester genap, dan juga kampus yang lainnya yang punya mekanisme yang berbeda-beda. Setelah semua cara telah kita coba, namun semuanya zonk, kita banding nggak diterima, kita mengajukan beasiswa bidik misi tambahan juga nggak diterima, maka jangan patah arang, cari bantuan. Karena banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan yang membantu kalian kesusahan secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Langkah terakhir sebelum kalian benar-benar ataupun nggak bisa melanjutkan pendidikan di universitas, yaitu adalah memperoleh beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang hadir di universitas. Ada swasta, ada negeri, ada PPA, ada Fundamental, ada Jarum. Wow, cuman perjuangannya sangat berat. Bukan hanya bersaing dengan mahasiswa yang nggak mampu, bukan hanya bersaing dengan mahasiswa yang merasa kesusahan bayar UKT, tapi kita bersaing dengan semuanya. Artinya beasiswa ini harus kita perjuangkan lebih, karena nggak hanya kalian yang merasa keberatan UKT yang memperoleh beasiswa ini. Itu untuk mengcover dan juga menunjang aktivitas pendanaan kalian ketika di kuliah, maka ada satu cara, yaitu adalah part-time ataupun membuat usaha. Banyak sekali kawan-kawan saya, banyak sekali teman-teman di universitas yang dia kerja seperti ini. Hal ini sangat membantu, meskipun nggak bisa menunjang semuanya, cuman sebagai uang jajan setiap hari, maka kita bisa cover melalui kerja part-time ataupun sebagai wirausaha di kampus. Guys, jadi itulah saran yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman. Jadi pesannya adalah ketika kalian mampu, jangan pernah merasa kasihan bahwa orang tua kita harus mengoceh keuangannya di setiap semester untuk membiayai kuliah kita. Tapi kalau benar-benar kalian nggak mampu, perjuangkan, karena prinsip yang ada saat ini adalah UKT berdasarkan keadilan. Pendanaan di kampus berdasarkan keadilan. Jadi ketika kalian merupakan mahasiswa yang merasa gak adil, perjuangkan. Banyak kawan-kawan yang siap membantu, gak hanya kalian sendiri. Tapi ketika semua itu telah dilaksanakan, telah diusahakan, akan tetapi belum mendapatkan hasilnya, maka mau gak mau kita harus menunda kuliah kita di semester ini
untuk bisa melanjutkan kuliah kita di semester yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita dan juga orang yang nggak bisa kuliah bisa melanjutkan perkuliahannya, dan jangan pernah ragu untuk sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini.